Baik, kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menghitung time complexity menggunakan substitution method. Kali ini kita akan mempelajari satu metode yang lebih simpel dari substitution method, yakni tree method. Jadi tree method ini dia gunanya sama seperti substitution method. Dia mengubah yang tadinya kompleksitasnya itu berbentuk rekursif menjadi notasi atau fungsi atau persamaan yang umum biasanya digunakan menotasikan sebuah time kompleksitas. Oke, kita ambil contoh saja. Misal kita punya time kompleksitas seperti berikut. Time kompleksitasnya recurrence ya. Dia ada T-nya juga. Time kompleksitasnya adalah 2T n per 2 plus n, di mana diasumsikan T1 sama dengan 1. Maka di sini dapat kita tuliskan langkah pertamanya itu kita tuliskan dulu si konstanta yang ada di belakangnya. Di sini konstanta yang di belakangnya adalah n. Kita tuliskan di sini n, di mana si n ini nantinya pada suku kesekian dia akan dikalikan lagi dengan si n per 2 ya di sini. Karena di dalamnya ada n per 2. N ini jadi n per 2. Nah, polanya nanti si n per 2 nya ini dia akan diturunkan lagi jadi n per 4 ya. N per 4, n per 4. Lalu di sini akan diturunkan lagi jadi n per 4 dan n per 4 juga ya. Sampai seterusnya di sini n per 8 dan seterusnya. Kalau kita lihat ternyata di sini n-nya ini akan menghasilkan sebuah pola, di mana penjumlahan dari n ini akan menghasilkan n per 2 di sini dia kalau dijumlahkan dia akan menghasilkan n juga, sama halnya dengan n per 4 juga dia akan menghasilkan n apabila dijumlahkan. Maka dapat kita katakan bahwasanya polanya itu adalah n dikalikan dengan k, di mana k itu adalah jumlah si iterasinya atau jumlah si penjabaran si expandnya. Kan ini kita expand terus ke bawah, k-nya itu expand, ini k pertama, ini k kedua, k ketiga sampai k seterusnya, di mana nilai k-nya itu sama dengan 1 sama dengan ini gitu kan. Nah, lalu tentu saja ketika nilai si k-nya itu sama dengan 1, ini si t-nya ya, maka t-nya itu adalah si n per 2. Lalu ketika si k-nya itu 2, maka si tn-nya itu adalah t per n per 4. Jadi dia sejajar ya sama ini. Sejajar. Dan yang ketiganya adalah tn per 8. Kita bisa lihat polanya di sini, bahwasanya si time kompleksitas ini memiliki pola n per 2 pangkat k ya. Di sini tidak pakai i, saya gunakannya k untuk menyamakan dengan si n dikalikannya ini. Jadi dia polanya ternyata n per 8 itu kan ketika k-nya 1 dia n per 2, ketika k-nya itu sama dengan 2 dia n per 4, ketika k-nya itu sama dengan 3 dia n per 8. Nah, kalau udah dapat persamaan kayak gini, kita punya T1 sama dengan 1, kita asumsikan n per 2k itu, Tn per 2k itu, ini T ya, Tn per 2k itu sama dengan 1. Ini assume, asumsi. Jadi nilainya n per 2k, 2k-nya kita tuliskan dulu saja, n pangkat 2k sama dengan 1, setara dengan n sama dengan 2 pangkat k. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita ubah lagi ke bentuk logaritma seperti ini, di mana 2 base-nya ini dia akan menjadi 2 di sini, 2 pangkat ini dia akan menjadi sama dengannya, dan 4 ini dia akan menjadi angka di depan log-nya. Maka dapat kita tuliskan dia nilainya n sama dengan 2k ini setara dengan, berarti ini base-nya dia adalah 2 log n sama dengan k. Nah, jadi nilai si k-nya itu sama dengan, bisa kita ketahui nilai k-nya ini sama dengan 2 log n. Maka bisa kita masukkan k-nya itu, kita substitusikan lagi ke bagian n dikalikan k. Ini n sama dengan k ya.
Maka K-nya kita N dikalikan K-nya kita masukkan dengan nilai 2 log N. Jadi nilai atau kompleksitasnya adalah 2 log N. Atau bisa dibilang N log N. Maka kompleksitasnya adalah big O N 2 log N. Lebih mudah kan ya caranya dibandingkan dengan yang tadi.